punya anak itu adalah momentum yang paling luar biasa dalam hidup. Karena semua perempuan itu kalau dia menikah pasti yang ditunggu-tunggu adalah kehadiran seorang anak. Pernikahan kami berdua karena kami berdua, gitu. Bukan karena embel-embel dijodohin orang tua, bukan embel-embel harus punya anak, gitu. Bukan embel-embel oh karena karirnya bagus, makanya enggak. Ya Allah, kalau emang kau izinkan aku hamil, pasti aku seneng banget. Pasti ini jadi hadiah banget buat aku dan keluarga. Merasa apa ya, bangga gitu. Aku tuh perempuan yang sesungguhnya gitu, bisa berperan. Kalau sekarang tiba-tiba kayak orang nggak punya anak aja gitu. Kami bicara cinta, keluarga, karir, dan cerita lainnya. Problema perempuan dari perempuan untuk para perempuan. Inilah Perempuan. Kalau buat aku pernikahan setiap orang beda-beda gitu kan. Ada yang memang ingin menikah, ada yang enggak gitu. Karena udah kepepet umur, aduh bentar lagi nih, kayaknya bentar lagi kalau misalnya gue nikahnya. Nah, di atas kepala sekian nggak bisa punya anak lagi nih atau apa gitu, gitu ya. Janganlah, pokoknya jangan pernah menikah karena gue harus punya anak. Jangan pernah menikah karena ada embel-embel apapun gitu. Kan kalau nggak tahu ya, kalau di kita gitu kayaknya masih erat gitu menikah dan punya anak. Kalau misalnya di luar negeri gitu misalnya, mereka kadang-kadang yang let's get married, I don't want to have kids anyway, gitu kan. Betul. Yang kita pokoknya kita jadi satu aja karena I don't want anyone to take you away from me, gitu kan. Tapi I don't want to have kids karena I want to go with my career. Punya anak tuh repot-repot gitu kan. Ada yang gitu. Kalau di sini kayaknya masih identik dengan berkeluarga adalah untuk meneruskan keturunan. Jadi memang nggak banyak orang di Indonesia apalagi yang bisa mengerti bahwa sebetulnya dasar dari pernikahan itu adalah dua orang aja udah. Kalau dua-duanya sama-sama cinta, dua-duanya sama-sama mengerti, dua-duanya sama saling mau dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya udah, nggak perlu yang lain lagi. Gitu. Kalau dikasih anak bonus, berarti dipercaya sama Tuhan untuk ngasih anak. Kalau dikasih apa lagi bonus, udah. Tapi dasarnya dua itu aja. Oke nih, kalau untuk Nina sendiri arti kata wanita seutuhnya itu apa? Kalau aku bilang sih menjadi wanita seutuhnya tuh menjadi seseorang yang bahagia. Oke. Bahagia dirinya sendiri dulu, karena kalau dirinya sendiri nggak bahagia, bagaimana dia bisa membuat orang lain bahagia gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Kalau dia bahagia, kalau dia bahagia, dia tidak akan mencari-cari alasan gue harus kawin dengan dia karena dengan dia gue bahagia. Gitu. Jadi I'm complete gitu, enggak. Jadi lo harus bahagia dulu, luar dalam. Puas dengan apa adanya kita, baru kita bisa mau punya anak, mau punya suami, mau punya karir apa, mau jadi astronot apa terserah. Aku bahagia menjadi aku yang agak-agak syarat gitu ya, kalau orang bilang lo gila lo gitu. Ya perempuan lah gitu ya, terserah perempuan yang lain kan, gue bukan perempuan jadi-jadian ya. Terus iya gitu, tapi jadi aku bahagia dengan apa adanya aku. Baru saat aku umur 27 waktu itu baru aku bilang oke, gue siap buat kawin, saya siap untuk menikah gitu. Pertama nikah deh gitu, apa pasti kepikiran sayang nanti kita punya anak dua aja ya, atau satu dulu, laki-laki dulu atau perempuan dulu atau apa gitu kan? Gini, ada 90% lah gitu manusia di Indonesia ini yang menikah pasti kepengen punya anak. Inginnya pasti kita punya anak apa gitu. Aku juga gitu. Aku tanya, kamu mau menikah dengan aku karena kita kepengen punya keturunan, atau kamu mau menikah dengan aku karena akunya gitu. Terus suami gue juga bilang, ya, aku tuh menikah karena kamunya gitu. Ya terserah kita mau punya anak mau enggak. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita dikasih, alhamdulillah. Kalau kita dikasih lewat rahimnya orang lain juga nggak apa-apa gitu. Tapi pada dasarnya fondasinya adalah pernikahan kami berdua karena kami berdua gitu, bukan karena embel-embel dijodohin orang tua, bukan embel-embel
harus punya anak gitu, bukan embel-embel. Oh karena karirnya bagus, makanya kan enggak. Saya tuh bukan anak broken home yang useless gitu loh. Nah itu yang saya selalu bilang sama Feral sama Atala, bahwa perkawinan itu tidak seperti Cinderella yang semua orang bisa predik bahwa till death do us part gitu ya. Kalau boleh tahu nih, pada saat divonis gitu segala macam, kemungkinan kata dokter kemungkinan nggak bisa punya anak besar dong pasti. Itu ada pembahasan nggak sama Ustadz? Maksudnya gimana nih nanti kalau misalnya kita emang benar-benar nggak punya anak atau apa April bersedia untuk ada backup istri untuk bisa melahirkan. Jadi waktu itu kenapa aku nangis ya, wow bener-bener yang aduh nggak tahu lagi nih mesti gimana. Kalau dokter bilang sulit, kepikiran aku adalah dokter yang berpendidikan tinggi, yang lebih mengerti, yang cerdas, ya dia bisa memprediksikan akan ada kesulitan gitu. Tapi kan kita juga punya Allah yang maha memberi, yang maha hebat lah. Jadi kalaupun memang enggak, ini kan artinya sesuatu yang lumayan berat buat aku karena Ustadz anak satu-satunya. Satu-satunya, terus udah gitu juga kalau nggak punya anak dari aku, dari mana lagi ya? Gitu. Dan itu sempat kepikiran, cuma aku nggak sempat ngomongin ke Ustadz, kamu mau menikah lagi? Untungnya nggak mau juga sih, aku nggak mau ngomong kayak gitu. Jadi aku pikir itu kalau waktu itu kejadian gimana ya tiba-tiba? Aduh nggak sudah misalnya. Tiba-tiba Ustadz bilang, aku tetap harus punya keturunan. Iya, bulan-bulan pertama makanya aku kurus banget kan. Aku sampai timbangannya berapa tuh, karena tiap hari nggak bisa tidur gitu. Jam 3 bangun tuh hanya, karena biasanya kan tidur sama mereka gitu, main. Capeknya tuh gara-gara ngurusin rumah tangga gitu ya, tahu-tahu mereka nggak ada, tapi ya that's life ya gitu. Jadi aku berasa bahwa momentum yang kemarin, aku bersyukur dari mereka lahir di dunia sampai mereka kemarin udah besar-besar, itu nggak pernah lepas dari tanganku gitu. Dari yang masakin bubur, dari yang semua every single detail gitu ya, sampai sekarang Feral juga sangat aku banget gitu. Jadi dia tuh ngerapiin barangnya dia aja sampai rapi banget karena itu didikanku. Begitupun Atala. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan guna mengulurkan belalainya. bernilai edukasi, Kaos kakiku bolong. Tolong, Nirmala. Simsalabim. Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. dan menginspirasi keluarga Tenis jazz Indonesia. berusia 14 tahun, Joy Alexander. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jarang banget disentuh ya, apalagi anak sekarang ya terutama ya, pasti taunya boba. Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan. Itu mulai kekerasan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Aja, masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali
Esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kita berbicara sebagai seorang ibu, Mbak Vena sendiri merasakan kesulitan sebagai seorang ibu apa, Mbak? Iya, kalau seorang ibu nggak pernah ngerasa sulit ya, karena begitu kita melahirkan, menyusui apalagi, terus membesarkan mereka dari yang nggak bisa ngomong, masih yang cuma natap kita gitu ya, sampai sekarang kayak Vera udah 18 tahun, Atala udah 15 tahun, udah gede-gede banget, udah punya pola pikir tersendiri, dengan karakter tersendiri ya, kayaknya hampir-hampir nggak ada dukanya ya. Cuma yang paling penting sekarang membesarkan anak-anak itu benar-benar menjadi karakter yang gentleman. Nah itu yang menjadi PR terbesar gitu. Tapi kalau ngurus anak tuh emang hobi banget gitu. Sultan tuh nama panjangnya Sultan Mahmud Kusyairi. Jadi Mahmud itu ambil nama belakang ayahnya, Soleh Mahmud. Jadi dinamain Sultan karena pada akhirnya kita semua tahu ya, April waktu kan susah untuk dapetin Sultan pertama kalinya gitu. Itu apa sih yang dirasain waktu dokter kan waktu itu sempat vonis ya? April dinyatakan tidak bisa punya anak, itu selama April. Kalau waktu dokter vonis itu ya pasti rasanya berat banget untuk aku, karena semua perempuan kepinginnya dewasa, menikah, punya keturunan gitu, dan itu hal yang perfect deh kalau misalkan udah punya keturunan, kayaknya udah perempuan banget gitu. Dan saat itu aku udah melampaui masa dapat jodoh, terus menikah, alhamdulillah. Dan sekarang yang kita tunggu adalah punya anak. Dan waktu itu waktu dokter bilang itu pukulan terbesar lah kalau aku bilang, aduh ini sih udah tinggal dijorokin aja nih gue, kalau udah ada di pinggir, kayak pas dokter ngomong tuh kayak ada di pinggir tebing, terus udah tinggal disentil, terus udah jatuh deh. Pertama kali kita menikah sampai 4 tahun pertama tuh, aku tuh setiap bulan pasti nunggu, kayak tadi aku bilang ya, setiap bulan pasti nunggu nih, dapat apa enggak gitu, dapat period atau enggak gitu kan. Sampai akhirnya nggak dapet gitu, dan setiap kali kami berdua harus ke lebaran, ke acara social function yang diselenggarakan oleh keluarga gitu kan, family function gitu. Akhirnya mau nggak mau harus datang. Ber, mau nggak mau ya. Dan lebaran, orang Indonesia lebaran ada 2 kali ya, ada lebaran haji, ada lebaran Idul Fitri. Idul Fitri gitu kan. Juga lebaran 1, lebaran 2 kan. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa orang-orang tuh yang nggak pinter ya, belum punya anak. Gitu kan. Pertama kali masih gitu. Lebaran Idul Adha ketemu gitu. Tahun kedua, tahun abis lebaran Idul Adha berikutnya ketawanya ini udah ketawa tapi hati sialan ini kan naikin lagi sih, gak ada bahan baru apa gitu. Sampai akhirnya aku ngomong sama Erik, sama suamiku, aku nggak nyaman kalau harus ditanyain kayak gini-gini lagi gitu. Bantu aku karena aku nggak nyaman gitu. I want to attend the family function, tapi kalau ketemu sama si tante oknum A atau oknum B, help me gitu. Jangan sampai gue harus berpalsu-palsu ria atau apa. Jadi ketika hal itu terjadi lagi, dia begitu ketemu si tante A gitu, tante gitu, ayo langsung gitu sama dia pergi gitu. Kita ketemu tante, makanan udah mau dingin gitu ya, melipir gitu. ke situ Gitu. Dan tapi aku juga akhirnya diajarin sama Erik, udahlah santai aja, karena kan nggak semua orang berpikiran seperti kita gitu kan. Tapi paling nggak punya anak itu adalah momentum yang paling luar biasa dalam hidup, karena semua perempuan itu kalau dia menikah pasti yang ditunggu-tunggu adalah kehadiran seorang anak. Pikiran kita kan kalau nggak hamil, ini permasalahan hormon. Jadi yang kita pikirin adalah hal-hal termudah lah. Ternyata lebih dari itu, pemeriksaan hormon sudah dilakukan, terus udah gitu USG dilakukan juga, dan yang terakhir dilakukan adalah HSG. Dari HSG itu ternyata dua-duanya saluran sama-sama tertutup, dan dokter tidak tahu tertutupnya ini penyebabnya apa. Jadi harus dilakukan operasi laparoskopi. Dan disitulah baru ketahuan bahwa ada peradangan. Jadi udah ada yang membengkak di dalam saluran itu.
Kalau yang sebelah kiri itu di tengah-tengah dan yang di sebelah kanan tuh di ujungnya. Dan sebenarnya sih dua-duanya harus dipotong, harus dibuang. Kalau dua-duanya dibuang udah selesai dong, nggak bisa ada saluran lagi yang... Nggak ada saluran, salah satunya solusinya adalah bayi tabung gitu. Jadi waktu itu Ustadz berpikir nggak tolong sisain satu dan ini jadi harapan kita semua dok gitu. Ya udah akhirnya disisain satu. Dan itu pun ada tenggang waktu 3-6 bulan kalau tidak terjadi kehamilan terpaksa harus operasi lagi dan yang kanan harus diangkat juga karena membahayakan untuk rahim. Sempat ada beberapa kesempatan yang sepertinya kami itu harus mengadopsi seseorang. Kami sedang menunggu ada satu lagi nih yang rencananya akan diadopsi oleh kami berdua. Ibunya hamil, anaknya akan lahir nanti bulan Oktober. Tapi masih belum tahu juga. Ini udah Insya Allah lah ya. Walau-walam ya. Kita sampai yang udah ya udahlah ya gitu. Kalau misalnya rezeki buat kita alhamdulillah, kalau dipercaya maut Gusti Allah iya, kalau enggak kita urus anak orang aja dulu. Tapi pernah nyobain nggak maksudnya sampai yang bayi tabung kah atau? Enggak sih, harusnya namanya? Iya ya, tapi enggak nggak tahu harusnya iya atau nggak paham juga sih. Tapi kalau misalnya sekarang tiba-tiba gitu udah nggak boleh sama dokter atau? Bukannya nggak boleh, kami tuh nggak emang we just don't want it gitu. Maksudnya kita nggak cukup seusaha itu untuk punya anak gitu. Kita ya udahlah gitu. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan yang bernilai edukasi, dan menginspirasi keluarga Indonesia. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花のことで腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Inekape Taiso di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Daikander di jam berikut. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV.
umroh sama mertuaku perempuan gitu kan. Saya aku ingat banget dia bilang bahwa aku sampai Tuhan ini kenapa sih gue kok nggak dikasih gitu, apa sih yang salah? Aku sampai nyungsruk gitu kan, sebisa mungkin kalau kita ada di Mekah segala macam sembahyang dijalanin ya. Sampai bingung gue mau sholat apa lagi ini gitu, segala macam sholat sunnah udah, buku doa udah baca gitu. Akhirnya si mertuaku bilang, kalau kamu nggak just be you gitu. Nanti ada masa di mana kalau kamu mau punya anak fine, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, yang penting you take care of my son, you're happy with him, semuanya baik-baik aja ya udah gitu. Gue tuh kayak langsung alhamdulillah, mungkin adalah jawaban yang dikasih selama ini, yang gue tunggu selama ini. Aku sampai tanya ke mertua, pengen banget punya cucu ya. Aduh. Aku tanya terus gitu, jawaban mereka adalah udahlah, banyak orang yang puluhan tahun nikah belum punya anak dan nantinya dikasih, jadi kamu tenang aja. Dan itu yang membuat aku aku kayaknya harus mulai berusaha, nggak boleh terus-terusan down, terus-terusan nangis karena orang-orang di sekitar aku ini udah kuat semua, kenapa aku yang lemah sendiri gitu. Itu kan berarti cucu pertama untuk Ustadz dong, dari ibu orang tuanya Ustadz. Terus dari orang tua April juga? Kalau dari orang tua aku sih udah cucu ke-20, jadi 20 atau 21 ya. Jadi udah biasa aja gitu, udah biasa. Tapi mamaku support banget sih waktu abis lahiran kan. Kalau mertua kan udah sakit-sakitan, jadi nggak bisa bantuin, dan itu 40 hari pertama mamaku lumayan bolak-balik dia ke rumah karena belum bisa mandiin. Terus ini belum tahu caranya ngurusin anak kalau dia tengah malam panas atau apa gitu. Aku belum ngerti harus ngapain. Tapi berarti lebih sering sama ibu mertua juga. Maksudnya kan itu kan yang dinanti-nanti banget kan. Gimana tuh, sempet yang harus di rumah ibu mertua berapa hari atau apa gimana cara bagi-bagiinnya? Aku tuh kebetulan rumahku mertua tinggal serumah sama kita. Jadi memang membagi-baginya adalah ya udah, kalau misalkan emang siang akunya istirahat, titipin dulu Sultannya, terus nanti malam baru tugas aku, karena Sultan tuh waktu bayi begadang banget. Oh, benar-benar yang nggak mau tidur nenek terus ya? Nggak tidur, nggak, maunya digendong. Jadi kayak orang bilang tuh udah bau tangan gitu loh, udah digendong dulu bau tangan. Malam maunya digendong, ditaruh, dia suaranya keras banget, nangis gitu. Jadi udah luar biasa. Ustadz juga kan kalau ceramah pulangnya juga malam banget kan, dia udah ngantuk, udah nggak sanggup lagi ngebantuin aku. Jadi sendirian sampai subuh. Saya lihat suamiku ini dia bisa menjadi bapak yang baik untuk calon anak-anak kami. Dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya, diri saya dan diri kami sebagai sekeluarga. Dia bertanggung jawab, dia sayang sama keluarganya, dia sayang sama orang tuanya, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Gue pikir, oh ya udah, this is the right one gitu ya. Nggak ada lagi yang gue cari, apa cinta ya cinta, tapi nggak yang yang begitu, yang terus yang dia mau mabuk, dia mau judi, nggak apa-apa, yang penting gue cinta, nggak gitu juga. Nggak ada tuh ya. Aku memang dulu aku tidak ingin menikah, nggak ingin menikah. Sampai ketika gue pacaran sama dia, gue gini-gini, ini asli kayak kalau tinggal bareng nih gitu. Atau kalau BFF ya, best friend forever. Gitu. Akhirnya aku yang nanya ke dia, lo mau nggak kawin sama gue? Oh gitu. Ini emansipasi nih ya. Agak gila gitu, makanya kan gue bilang gue agak harap kan. Gitu, aku tanya sama dia, lo mau nggak kawin sama gue? Kalau nggak mau kawin sama gue ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau mau alhamdulillah. Itu udah pacaran berapa bulan tuh dulu? 3 tahun udah. Oh gitu. Enggak, aku tuh bukan tipe orang yang langsung gue mau kawin sama dia, enggak gitu. Gue lihat dulu, oh ini. Makanya tadi kan gue bilang dia cukup bisa untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia cukup bisa untuk bertanggung jawab terhadap diriku, terhadap keluarga kami kelak, apapun yang terjadi gitu. Tapi waktu itu yang paling menyenangkan adalah saat sakit. Lagi-lagi aku bersyukur karena memang Allah membuat aku seperti ini skenario hidupnya, dan aku dipasangkan oleh suamiku yang memang sabar banget ya. Dia orang yang bukan suami yang harus punya keturunan. Dia cuma bilang kalau emang takdirnya kita belum ditentukan punya keturunan ya nggak masalah, jalanin aja. Dan gak lama kemudian setelah aku dinyatakan hamil, pastinya agak-agak iya ya.
kan memang ada program yang harus kita jalin dari mulai makanan, terus udah gitu kondisi fisik yang harus dijaga, psikis juga seperti itu. Memang mengikuti program dokter, jadi setiap bulan kita harus cek. Kita harus cek ke dokter gitu loh. Jadi dokter lihat terus ini ada suntikan hormon juga kan buat aku. Jadi dokter bilang ini sakit ya katanya suntik hormon. Banget, sakit banget. Tapi semua udah dijalanin lah, dan itu dokter bilang ini udah oke kok, insya Allah akan terjadi pembuahan nih gitu. Kita bantu di dua sisi kan, dari ibu dan bapaknya. Terus udah gitu setelah itu kita periksa lagi bulan depan ya, dokter bilang. Dan waktu itu aku nggak mau periksa, cek sendiri aja Bu di rumah pakai test pack. Aku waktu itu nggak mau sama sekali, nggak, karena takut kecewa kan. Ya, pas dilihat tiba-tiba nggak saya lagi. ke dokter aja, saya ke rumah sakit dicek urin, terus sama satu lagi cek darah. Dan aku juga tanya, emangnya kenapa harus cek darah juga gitu. Ia memastikan, karena sekalipun ada orang yang di urinnya udah positif. Urinnya positif, bisa aja di darahnya ternyata nggak ada tuh. Kita sambil nunggu berapa jam nih, dia bilang 6 jam nunggu hasilnya. Aduh, lama banget ya 6 jam. Terus ngelobi lagi lah, suster kalau bisa lebih cepet lagi loh. Saya mau hasilnya cepet loh. Ya udah deh Bu, 4 jam. Terus dia bilang, sebenarnya hasil dari lab itu nanti Bu 4 jam. Terus habis itu kita kirimlah suratnya ke dokter, baru dokter kasih kabar, rumah sakit kasih kabar ke ibu. Udah nggak usah, suster intip aja, nanti kalau misalkan udah dapet jawaban langsung SMS aku. Pokoknya itu pesan aku, terus habis itu aku pulang sama Ustaz. Nego-negoan deh pokoknya sama. Kita di jalan muter-muter gitu, terus udah waktunya asar kan, udah asar. Terus tiba-tiba aku terima SMS dari susternya. Dari suster. Bu April, alhamdulillah nih, hormonnya juga lumayan tinggi banget. Terus udah gitu hasilnya positif, selamat ya gitu. Susternya yang bilang gitu? Dia SMS, terus aku baca ya, alhamdulillah. Tapi aku juga yang stuck, bengong. Maksudnya masih belum percaya juga kan, apakah ini benar gitu. Maksudnya belum cross check sama dokter juga lagi. Belum, kan? karena takutnya nanti ini suster salah baca laporan lagi. Padahal tadi aku yang nyuruh ya cepetan ya. Cuma ada ketakutan salah baca laporan nggak ya? Iya. Terus Ustadz, ayo cepetan, kita ini dulu yuk, kita sholat dulu gitu. Terus, kamu kenapa sih gitu? Enggak, aku kasih handphonenya lah dan dia baca. Ya Allah, alhamdulillah, ya udah ayo kita syukur dulu nih. Terima kasih sama Allah. Dan dari situ udah mulailah menyadari, oh iya nih, ini ada jabang bayi nih, ada calon isinya, anak kita gitu. nih, alhamdulillah. Tapi tetap selama 9 bulan sih mimpi aku buruk melulu, karena mimpinya tuh pasti yang keguguran. Ini. Oh iya, karena banyak ketakutan kan di awal, dan aku ngejagainnya tuh dengan sepenuh hati. Jadi kayak makanan, ini makanan apa? Terus apalagi kalau beli makanan di luar, ini pakai penyedap nggak? Ini pakai ini nggak? Banyak pertanyaan aku. Jadi ya udah, kalau gitu aku berarti bed rest aja di rumah. Bed rest di rumah, makanan juga makanan yang disiapin benar-benar yang higienis gitu, sampai dengan 6 bulan baru bisa keluar rumah. Nah, Tala kan sekarang umur-umur segini kan biasanya apa ya, masih anak-anak umur segitu lagi proses cari jati diri nih gitu. Mana yang proses terjerumus mungkin gitu, atau yang baik atau yang enggak kan umur-umur segitu biasanya. Kalau kakaknya kan udah paling nggak udah tahu lah mana yang benar, mana yang enggak gitu. Itu gimana tuh Mbak Vena, nggak ada takut kalau di sekolah nanti pergaulan zaman sekarang kan? Alhamdulillah sih kalau aku lebih, ya mudah-mudahan ya, lebih tenang, karena anak-anak itu kan dari kecil aku lesin agama. Gurunya pun sampai sekarang Bu Neneng itu masih ngelesin agama ya, tentang ya kasih tausiah juga, les Iqra juga, baca Al-Quran juga, dan yang paling penting adalah doa ibunya, yaitu aku gitu. Aku selalu berdoa mudah-mudahan anakku tuh jauh daripada hal yang negatif gitu. Tapi tetap aku kasih contoh bahwa apa yang aku sekarang lakukan dengan pekerjaanku di DPR, aku juga jangan membuat mereka lebih malu gitu loh. Harus menjadi contoh yang baik. Meskipun mama papanya separate, tapi tetap aku memberikan satu contoh nih loh. Mama kerja ini buat masyarakat. Jadi bukan yang sekarang ini bahwa anggota DPR tuh identik dengan hal yang jelek-jelek gitu ya. Tapi aku mesti tunjukin itu. Dan alhamdulillah selama ini aku kan ajak mereka ke dapil, ke kolong jembatan. Lihat nih, banyak anak yang nggak beruntung. Kamu termasuk beruntung. Even though kamu sekarang orang tuanya pisah, tetap mama papa adalah orang tua kamu. Kita standby 24 jam. Apapun konflik yang terjadi itu urusan kita yang tua-tua lah. Mereka tetap
nggak akan kekurangan kasih sayang. Jadi memang kayak Atala sakit, waktu itu aku tunjukin, aku sama Mas Ivan nungguin di rumah sakit. Kemudian Feral sekarang main sinetron, tetap aku kasih nasihat, Kak, jadi artis itu nggak seenak yang kamu pikir, hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan barang-barangmu, jangan sampai ada yang istilahnya nanti musuh dalam selimut. Nah hal-hal gitu kan tetap aku warning gitu, karena dia tuh masih polos banget orangnya gitu loh. Ya pokoknya apa yang aku bisa nasehatin meskipun lewat WhatsApp, lewat doa, yang lebih penting dan yang paling utama adalah aku berusaha kapanpun dia butuh aku standby. Kayak waktu itu, mah nggak ada pulsa, dia lagi di dapil lari cari ATM ngisi pulsa daripada dia ada apa-apa kan gitu. Ya tapi itulah yang aku tunjukkan bahwa ibu itu mau pekerjaannya setumpuk apapun, mau dimanapun, di ujung dunia mana, tetap kalau untuk anak ya dia nomor satu. Itu yang harus aku tunjukin real gitu ya sama anak-anak gitu. Nah terus pas sudah punya anak, ini pasti semuanya pada rebutan dong. Jadi masih bayi Sultan pasti jadi rebutan banget dong. Iya, jadi udahnya aku punya anaknya susah, terus kan otomatis kayak yang sayang mau ada berlebihan terus banget gitu kan. Maunya yang sama aku terus kalau misalkan siapa gitu ada yang cium terus aku langsung gini. Parahnya kalau waktu habis melahirkan kan orang pada nengokin biasanya mau gendong dong gitu ya. Nah ini kan sebenarnya tamu juga harus mengerti bahwa oh iya ini kan bayi banget, takut kena virus, kita kan enaknya pakai cuci tangan dulu gitu kan. Tapi kadang kan nggak semua orang punya pikiran kayak gitu. Ada dan sih nggak enak untuk bilanginnya juga. Dan kita kan bilangin juga kayaknya aduh kok sombong banget gitu. Orang disuruh cuci tangan gitu. Jadi ya paling alasan aku nggak apa-apa, dia mau nenenin dulu gitu. Alasan aku itu aja. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Happy walk, yume wo sagashite mori wo aruko. Lolly walk, kaze ni fukarete hitori aruko. Robin Hood di jam berikut hanya di KTV. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak. Bubuk! Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV.
Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Aku berencana sama Ustadz, Sultan ini kepingin dimasukin ke pesantren. Ada pesantren balita gitu sekarang yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Lucu sekali, dari balita udah. Dari 3 tahun itu udah bisa gitu, udah mulai bicara, kita udah mulai masukin itu. Dan itu jadi planning kita, dan aku awalnya masih maju mundur gitu, aduh gimana ya gimana, dan banyak dari bunyai istri dari kiai-kiai gitu kasih saran ke aku, April, daripada kamu kepikiran terus, mendingan kamu cari memang pesantren yang bisa pagi diantar, terus udah gitu kamu harus punya orang, misalkan saudara yang nungguin di situ. Terus nanti pulangnya sore gitu kamu ambil lagi. Jadi dia benar-benar belajar menghafal di situ dari pagi sampai sore, terus nanti dia bawa pulang lagi ke rumah gitu. Tapi tetap dalam pantauan lah. Karena ada sepupunya Ustadz yang jagain, jadi dia tetap memantau itu. Selektif juga kan pilih sekolah, maksudnya kalau misalnya dari reputasi, dari apa-apa segala macam, kayak itu penting deh nih kalau. Iya bener banget, kita harus kita setiap orang tua kan punya tujuan, anaknya mau dijadikan seperti apa, terus udah gitu juga kita harus pilih-pilih mana sekolah yang baik. Belum tentu yang mahal itu juga terbaik, belum tentu yang murah juga nggak bagus. Jadi kita lihat-lihat lah. Dan sekarang itu kan sekolah semua punya trial, terus 3 bulan pertama gitu dilihat apa. Basic aku juga kan dulu tuh pernah kerja di kindergarten, jadi itu juga jadi. Oh iya, dulu April kan sempat guru TK juga kan. Jadi aku juga jadi sempat, kalau ngomong sama gurunya, kalau orang tua kan nanya pasti gimana anaknya, terus nanti harus gimana. Aku nanya kurikulumnya gimana di sini. Jadi nanya pengalaman masa lalu ya. nanyain yang kayak gitu, kurikulumnya gimana, terus nanti perkembangan yang diharapkan apa. Terus aku juga lihat mainan kita kan kalau dari Dikdas itu kan ada mainan-mainan yang diharuskan ini bagus nih untuk motorik anak gitu. Dan itu juga kelihatan, oh iya ini lengkap. Kalau Mbak Vena boleh inget-inget, biasanya kan kalau suka sedih sendiri gitu, inget ada satu momen yang paling kayaknya, I want to go back to that moment again gitu. Itu apa? Sabtu Minggu itu biasanya ya hari dimana aku masak. Mas Ivan tuh sukanya tahu telur, atala spaghetti, Feral steak gitu. Jadi sibuk gitu. Maksudnya yang berasa bangga gitu. Aku tuh perempuan yang sesungguhnya gitu, bisa berperan. Kalau sekarang tiba-tiba kayak orang nggak punya anak aja gitu. Tapi ya ini yang memang harus dilalui step by stepnya gitu. Ya, kalau Feral tuh baru lahir tuh susah makannya. Jadi kalau aku makanin dia tuh mesti yang keliling dulu ke mall ya sambil naik kereta-keretaan itu. Nah, kalau Atala tuh doyan banget nyusu gitu. Jadi sampai aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Hanya samping kiri, nanti samping kanan lagi. Jadi tiap anak tuh beda-beda gitu karakternya. Tapi yang paling penting aku fun banget jadi seorang ibu, dan mudah-mudahan ntar dikasih rezeki lagi ya. Ya kalau dulu ya bukan berantem lagi, yang namanya Atala tuh kan followernya Feral gitu. Jadi kayak shadownya gitu. Jadi kemanapun Feral itu ya Atala ngikut gitu. Jadi ya punya 2 anak laki-laki tuh amazing banget, karena mereka kan nggak bisa diem gitu. Dan kalau berantem beneran. Apalagi waktu kemarin mereka ABG, kalau berantem pakai ini pukul-pukulan beneran. Laki-laki sama laki-laki. Sementara Feral itu biasanya diem, yang mulai itu Atala. Jadi Feral lagi diem-diem tiba-tiba diisengin. Tapi setelah kemarin aku pisah sama papanya, berubah gitu. Jadi si Feral sama Atala tuh lebih kompak gitu ya. Mereka lebih ya karena mungkin merasa senasib gitu ya. Jadi saling take care. Yang pasti kalau anak itu kan makanya dalam keluarga ada ibu, ada bapak. Karena ada sisi
motherhood yang mereka pasti nggak dapet terakhir ini. Tapi kalau mereka lagi sama papahnya, aku pikir ya sudahlah, itu memang wajar ya. Karena mungkin selama ini kan kalau kita lihat ibu-ibu tuh identik dengan disiplin gitu loh. Feral, Atala, sholat, mandi, makan sayur. Pokoknya ibu tuh bisa disiplin lah. Kalau bapak-bapak itu kan biasanya ya mau mandi, mau tidur, mau belajar kayak nggak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya mungkin pada saat kemarin mereka memilih papanya karena mungkin banyak kelonggaran gitu. Kalau aku kan orangnya disiplin banget. Mandi harus jam segini, nanti sholat, habis itu rapiin lagi handuk, pokoknya detail-detail itu aku memang ajarin. Pernah nggak Mbak Vena sendiri ajak omong baik-baik gitu ke mereka, yuk tinggal sama mama lagi, mama kangen banget gitu-gitu, maksudnya kan pernah diajak secara langsung atau gimana? Ya sering. Terus tapi jawaban mereka? Jawabannya aneh gitu. Feral bilang, aku tergantung kakak, nanti kalau aku tanya kakak, iya mah nanti aku ini dulu lah apa segala macam gitu. Makanya kan dulu kan aku pernah sampai ke KPAI, ke Komnas Anak, ke Kak Seto. Karena kan aneh ya, anak yang aku bener-bener urus gitu loh, kok bisa tiba-tiba kayak ada jarak gitu. Tapi kan aku nggak bisa menuduh ya dalam hal ini gitu. Karena kalau aku istilahnya membuat lebih complicated gitu ya permasalahan ini, kasihan mereka. Mereka kan cari ibunya. Lah sekarang anak yang ditinggal ibunya deh di rumah sakit misalnya. Udah gede aja dia cari ibunya, padahal dia nggak pernah kena sentuhan ibunya. Apalagi anak-anakku yang hari-hari sama aku. Memang itu ujian banget. Karena aku orangnya nggak sabaran, jadi ujiannya ini harus sabar gitu. Ya. Ini udah berapa lama sih Mbak? Ya udah berapa lama ya? Setahun setengah ya. Tapi sampai sekarang masih ada usaha-usahanya apa gitu nggak Mbak? Mungkin ya banyak. Masih ada ya? Jadi aku tuh dulu tuh waktu sama Mas Ivan diperbolehkan ke rumahnya gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada peraturan lah baru dari Mas Ivan. Aku udah mau masuk pintu, pembantunya bilang, Bu nggak boleh masuk sama bapak kalau nggak SMS dulu atau izin dulu. Lah saya kan udah di sini, aku bilang gitu. Saya nerobos aja hari itu, tuh sebulan yang lalu lah gitu. Aku bilang ya sudahlah Mbak, nanti aja izinnya, aku bilang kasih udah. Nah, terus besoknya ya saya pikir kalau saya terus menerabas, takutnya nanti ada tuduhan baru kan, karena tahun yang lalu lah pokoknya itu ada tuduhan kalau saya masuk ke properti itu namanya menyelundup. Akhirnya saya mikir wah nanti ada permasalahan, ya sudahlah saya nahan, saya suruh sekretaris saya aja naik ojek. Jadi Atala mau apa ya naik ojek. Tapi ya nggak tahan juga sih sebenarnya, nggak tahan banget, rasanya gatel pengen nyuapin sendiri. Karena biasanya kan kalau aku ngirim makanan ya aku tata, aku suapin gitu ke Atala gitu. Terus mau nambah adik nggak nih kira-kira? Insya Allah kepingin. Emang gitu? Aku sama Ustadz kan kepinginnya adiknya Sultan secepatnya aja lah, karena nyenengin banget ternyata punya anak. Tapi Allah belum kasih kan sampai sekarang, jadi ya udah kita masih nunggu. Cuma kalau sampai dia umur 1,5 tahun terus belum ada kehamilan juga ya kayaknya memang aku harus bolak-balik ke dokter lagi. Mau punya anak berapa totalnya? Kalau masalahnya kan Ustadz cuma sendirian kan, April kan keluarga banyak banget gitu. Jadi kalau ngomongin total sih aku lebih serahin ke Allah aja. Tapi aku kepinginnya cita-cita aku punya anak semuanya berkualitas. Jadi Allah mau kasih tanggung jawab aku sedikit karena kamu mampunya bikin anak berkualitas yang sedikit itu ya alhamdulillah, atau mau dikasih banyak asal semuanya aku bisa ngurusin berkualitas ya alhamdulillah juga. Kalau zaman sekarang kalau kita lihat dari masalah pendidikan dan lain sebagainya kayaknya juga harus ya dilihat dulu sesuai kemampuan gitu loh, jangan neko-neko juga anaknya 12 aja gimana ngurusinnya. Mahal banget gak sih kayak apa kalau ngomong sama ibu-ibu gitu, gila gue punya anak 1 aja sekolahnya mahal banget gitu. Bener, bukan cuma sekolah sih, dari mulai makanan kan juga harus diperhatiin. Terus udah gitu sekarang kan semua juga nggak ada yang murah lah, semua harus ada usahanya juga. Dan dari situ kan kita bisa mengukur kemampuan kita. Ya mungkin kenapa aku juga tidak ngoyo bolak-balik ke dokter lagi, karena mau lihat Sultan dulu gimana setelah dimasukin sekolah, sudah mengertikah dia kalau misalkan kalau aku hamil lagi. Kan kalau sekarang ngelihat aja pasti minta gendong.
Dia ngiri nggak Gitu. nanti sama adiknya atau apa? Atau mungkin sekarang karena belum ngerti konsep ngiri kali atau apa enggak? Enggak, tapi kan dia kalau lagi marah dia bisa aja nendang perut. Jadi kan itu yang dikhawatirkan. Aduh ini gimana ya? Udah Anaknya baru lahir jambak gitu. Tunggu 1,5 tahun mungkin dia udah agak ngerti, ya udah baru dia program lagi gitu. Oke. Berarti sekarang udah 12 tahun ya 12 tahun. nikah. Itu apa rasanya tuh di 12 tahun? Rasanya kadang-kadang kalau bangun masih suka sih pengen colok-colok mata suami gitu ya, kepengen masih ada gitu ya. Kadang-kadang lagi gemes-gemesnya sayang-sayangan gitu sampai teman-teman dipeh gitu kan. Lagi selingkuh sama siapa sih? Kagak ada selingkuh laki gue gitu. Oh mesra banget. Enggak juga. Harus diginiin supaya masih ada sparksnya gitu. Rasanya ya akhirnya jadi tidak semenggebu-gebu dulu gitu kan, memang harus diakui. Tapi kan kayak pernikahan itu kan harus dibikin fun ya. Jadi so is sex life gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap fun ya. Aku bukan tipe orang yang suka eksperimen apa gitu, enggak. Erik juga enggak gitu. Kita liburan aja. Banyak tali-tali kan? Enggak, kakak. Itu bukan buat yoga, kakak. Bukan buat macam-macam, kakak. Bukan ya? Iya. Langsung mikir, enggak. Enggak. Kalau kita tuh lebih kepada liburan bareng dengan suasana yang baru gitu kan. Oh, kita asik gitu. Tapi semua kartu dia dari aku, semua kartu aku juga dari dia. Udah gitu. Cuman tempat aja baru gitu, bisa mesra-mesraan gitu. Jadi sampai sekarang pernikahannya masih, kalau mau dinilai berapa nih? 1 sampai 10? Masih 12 7 kan? lah. Oh. Enggak, 12. 1 sampai 10, 12. Gimana sih? Itu masih pacaran tuh, belum kawin itu. Iya. Itu masih yang sayang gitu. 3 bulan pacaran tuh pas itu. Gitu. Jadi 7 lah gitu. Terus kalau misalnya kalian berdua nih pasti kan ada sama-sama masa yang aduh bosen banget gitu kan. Nah itu ngapain biasanya untuk to spark the life gitu? Bosen apa nih maksudnya? Kalian berdua terus tuh sempat ada masa bosennya nggak sih? Maksudnya kayak pacaran aja kan kadang-kadang kalau nggak sama laki lu, bosen gue udah kita nggak gini aja deh gitu kan. Ini apalagi nikah yang udah 12 tahun yang nggak ada suara. Kalau ada anak-anak kecil mungkin kan kayak aduh ini pecah gelasnya makin ada anjing gitu kan. Enggak. Itu tadi kembali kepada ruang private masing-masing gitu. Kayak private space kita masing-masing, ruang privasi kita masing-masing. Dia setiap Jumat, setiap Sabtu dan Minggu sepedahan sama teman-temannya gitu. Dia tuh kalau sepedahan tuh sampai keluar kota, keluar negeri gitu kan. Jadi ya udah biarin aja gitu. Dan aku juga kalau sama teman-temanku traveling, kayak kita saat itu pernah pergi ke Eropa bareng. Beda tapi saat yang sama tapi beda tujuan. Kok bisa begitu? Nah kan sampai orang gini, lo pergi sama siapa? Ada sih laki gue lagi di Belanda tapi gue lagi di Swiss gitu kan. Jadi hah gimana gitu. Akhirnya ketemu juga gitu kan, ketemu juga di Belanda tapi habis itu cuma jalan seminggu kita pisah lagi. Aku pulang dia masih lanjut lagi gitu. Yang penting nggak sampai titik, nggak pernah ada sampai titik aduh bosen nih gue gitu. Nggak sampai gitu kan? Enggak, alhamdulillah sih enggak. Kalau kita udah sampai bosen gitu pasti aku kesini ya, aku kesana iya gitu. Dia tahu, kita tahu boundariesnya bahwa kita menikah, kita ada beberapa tembok yang nggak bisa dijebol, ada garis-garis yang nggak bisa dilalui gitu. Kita respect satu sama lain, ya udah itu aja. Apapun yang kemarin mama dan papa itu sudah lewat, ini yang terbaik. Kamu jangan patah arang, jadilah laki-laki yang sejati. Nah itu yang saya ingin tunjukkan dengan saya juga nggak boleh cengeng gitu loh. Karena kalau sayanya juga terpuruk, mereka nggak ada satu icon ya. Siapa nih yang mau diikutin gitu loh. Nah itu yang memang berat banget ya, karena udah nggak ada anak aja udah sebetulnya udah down banget gitu ya. Yang tiba-tiba nggak ada anak, perkawinan nggak ada, ya aku sendiri juga harus motivasi diri sendiri gitu. Dan alhamdulillah 1 tahun ini aku udah bisa realize gitu bahwa Tuhan masih banyak kok kasih aku rezeki. Tapi memang di satu sisi perkawinan hancur ya. Sekarang tugasnya membuat anak-anak ini bangkit dan aku harus jadi contohnya gitu loh. Paling nggak parenting untuk dari dua sisi sebagai pasangan nggak bisa lagi, yang penting sekarang dari sisi sebagai seorang ibu. Iya, jadi dari pekerjaan jangan sampai membuat mereka malu. Dari segi ya tingkah lakuku sendiri juga aku usahakan untuk menjadi panutan ya. Emang itu nggak gampang karena kan timpang gitu. Tapi berjalannya waktu Allah itu melindungi anak-anak. Jadi sebenarnya anak-anak itu nggak serapuh yang kita pikir.
udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah, Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak. pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Aku berasa bahwa momentum yang kemarin, aku bersyukur dari mereka lahir di dunia sampai mereka kemarin udah besar-besar, itu nggak pernah lepas dari tanganku gitu. Dari yang masakin bubur, dari yang wah semua every single detail gitu ya. Sampai sekarang Feral juga sangat aku banget gitu. Jadi dia tuh ngerapiin barangnya dia aja sampai rapi banget karena itu didikanku. Begitupun Atala. Sekarang dia kalau makan gitu ya harus standarnya masakan mama gitu, kayak sop ceker, sop buntut gitu, karena memang semua tuh gede tumbuh berkembang ya di tanganku gitu. Beda sama dulu karena ada mamahnya, ada papahnya, biasanya cari perhatian dengan mereka berantem. Nah sekarang mereka lebih prihatin, lebih dewasa, beda banget gitu loh. Nah Mbak Vina sendiri mau nggak sebenarnya mereka untuk balik lagi tinggal di sini mungkin sama-sama? Atau maksudnya sebagai ibu pasti kan nggak mau kehilangan kan, mau setiap hari anak-anak selalu ada gitu. Pastinya gitu. Makanya tiap hari aku berdoa, tiap kali nggak lagi mandi, nggak lagi nyetir di kemacetan, nggak lagi ngapain, itu pasti ngomong ya Allah gerakan hati anak-anakku untuk kembali kepada aku gitu. Karena biasanya ibulah yang paling lebih bisa mengurus dengan baik ya. Jadi pesan-pesan untuk yang sudah menikah atau mau menikah atau apa, yang penting the love between each other yang ditinggiin. Itu yang harus dijaga, itu yang harus di nurture, yang harus dipupuk gitu ya, supaya cinta itu harus selalu ada gitu. Mungkin tidak akan semenggebu-gebu pertama kali kita menikah, tapi nggak boleh hilang itu cinta, nggak boleh.
Ya sekali lagi makanya kesalahanku kemarin adalah yang bisa aku ambil hikmahnya, terlalu mencintai suami berlebihan. Itu nggak baik. Mestinya mencintai Allah luar dalam, sehingga kita nggak akan pernah merasa kecewa sama manusia gitu. Pada saat manusia itu berubah, even though itu your husband gitu, ya kamu sudah siap karena yang kamu cintai adalah Tuhan gitu. Nasehat apa dan dari siapa yang sampai sekarang masih keinget? Treat people like you want to be treated. Sebenarnya gue juga mau menerapkan itu kalau sedang menyetir gitu. Nggak mau disalip tapi maunya nyalip. Nggak boleh ya berarti ya. Nasihat dari Ustadz, bersyukur dan sabar. Jadi waktu aku kecil sambil diusap-usap mau tidur gitu. Jadi orang jangan jadi perempuan harus mandiri, struggle sendiri. Nggak boleh materialistis, jadi cewek harus jujur gitu, harus bisa jaga. Ya itu aja diulang-ulang. Apa ketakutan terbesar dalam hidupmu dan kenapa? Aku divonis nggak bisa punya anak dan itu nightmare abis. Aku takut sesuatu kalau tinggi dan nggak bisa menjejakkan kaki. Itu makanya aku nggak berani terjun payung karena terjun payung tempat yang tinggi dan nggak bisa jejekin kaki kan. Bungee jumping nggak berani. Dulu paling takut ditinggal sama yang namanya Ivan Fadila itu. Oh, kenal lo? Iya, wah pokoknya takut, ya takut lah nggak sama dia, karena cinta banget kan dulu, sangat cinta gitu. Guilty pleasure-nya Nina apa? Oh my god, kayak drama. Dengerin dangdut sambil makan jus jengkol apa? Enggak, kayak drama itu, Korean drama itu. Nagih kakak. Iya, gue tuh sampai di kamar tuh sampai Erik ini, sayang, gue masuk kamar jam 11 atau jam 12 siang gitu ya. Terus tiba-tiba jam 5, sayang, ini udah mau jam 5, udah mau maghrib, sayang, kamu gak mau keluar kamar, apa ngobrol kayak sama saya? Sebentar, Beb, tanggung ini tinggal 5 episode lagi. 5 episode masih lama kakak. Sampai sekarang tuh masih seneng dengerin lagu-lagu R&B gitu. Apa yang mau Nina sekarang katakan untuk Nina umur 17 tahun yang lalu? Let's say kita punya mesin waktu, terus ketemu. This will pass. Jangan nakal-nakal. Emang dulu umur 17 tahun lo nakal banget tuh. Gini, kalau gue suka, gue jalanin. Kalau nggak suka, gue nggak mau. Pernah ada penyesalan dalam hidup nggak? Ya itulah, banyak nggak dengerin kata orang tua. Dan ternyata kalau aku lihat sekarang, ya ampun apa yang dinasehatin dan itu semua yang terbaik buat anaknya gitu loh. Sekalipun memang caranya mungkin agak keras atau caranya nggak kita suka, tapi itu yang terbaik. Oh nggak ada yang disesali. Saya punya garis tangan sendiri gitu. Yang saya nggak pernah tahu tapi harus dijalanin gitu. Emang ada apa 17? This will pass, oke, nggak boleh dijawab ya. Jadi penasaran gitu, kenapa sih harus gini? Oke. Dulu ada masalah keluarga yang 17 tahun nih. 17 tahun, gue SMA tuh. Yang membuat keluarga ayah ibuku, keluarga besar mereka heboh. Setelah ngelihat hasilnya seperti apa, so okay you live gitu ya. Iya, so okay you live, this will pass. Waktu drama gitu. Kompas TV, independen, terpercaya,